Beliau katakan al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bakal dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Itu jaminannya. Perkataan Nabi. Orang yang beruntung ya adalah orang yang ketika dia mencintai seseorang dan dia akan berkumpul dengannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang syarat akan cahaya keimanan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hadis yang sangat pendek namun maknanya sangat dalam dan mampu mengetuk hati siapapun bagi mendengarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahabba," yang artinya seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Hadis yang mulia ini mengandung makna yang sangat besar. Para ulama dan para dai menafsirkan bahwa cinta bukan hanya sekedar rasa di hati, tetapi sebuah arah hidup. Apa yang kita cintai akan membentuk perilaku kita, mempengaruhi pergaulan kita, dan akhirnya menentukan dengan siapa kita akan berkumpul kelak di akhirat. Bila seseorang mencintai Rasulullah SAW, maka ia akan mengikuti jejaknya. Bila ia mencintai orang-orang yang soleh, maka ia akan terdorong untuk meniru kebaikan orang tersebut. Sebaliknya, jika hati lebih terarah kepada figur yang jauh dari nilai-nilai Islami, maka perlahan-lahan ia bisa tersesat mengikuti mereka. Inilah makna inti yang ditekankan oleh dai dari hadis ini. Cinta menentukan nasib spiritual seseorang. Jamaah sekalian, bila kita melihat konteks sosial masyarakat hari ini, hadis ini sangat relevan. Kita hidup di zaman di mana banyak orang memiliki idola, public figure, influencer, selebritas, hingga konten-konten media sosial lainnya. Dan juga cara bicara, berpakaian, ataupun gaya hidup seringkali diambil dari siapa yang dikagumi mereka. Di tengah kondisi ini, hadis Rasulullah menjadi pengingat bahwa pilihan cinta sangat menentukan arah kehidupan masing-masing. Hadis ini juga sesuai dengan kebutuhan jamaah yang hari ini membutuhkan teladan positif. Banyak orang ingin dekat dengan Rasulullah, namun merasa amalnya belum sempurna. Maka pesan hadis ini memberi harapan selama cinta kita benar, kita berada di jalan yang benar. Tidak hanya itu jamaah, respon jamaah terhadap hadis ini biasanya sangat positif. Ketika disampaikan dalam majelis, banyak hati yang tersentuh karena hadis ini membawa kabar gembira bagi kalian para pendengarnya dan juga para muslimin sekalian. Selama kita mencintai Nabi dan orang-orang soleh, kita akan bersama mereka meskipun amal kita hanya amal-amal yang sederhana. Jamaah biasanya melakukan introspeksi diri, bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang mereka cintai dan ikuti. Hadis ini memotivasi jamaah untuk memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan, pergaulan, memperbaiki sunnah, dan menanamkan cinta yang benar dalam hati. Ada kebahagiaan batin ketika mengetahui bahwa cinta kepada Nabi bukan sekedar perasaan, tetapi juga jaminan kedekatan di akhirat nanti. Karena itu, mari kita renungkan bersama siapa yang sebenarnya kita cintai dan siapa yang menjadi panutan kita. Bila kita ingin kelak bersama Rasulullah, maka mari kita tanamkan cinta yang tulus kepada beliau. Buktikan cinta dengan membawa selawat, mengikuti sunnah Rasulullah,
memperbaiki akhlak, dan menjadikan beliau sebagai teladan hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang dicintai Rasulullah dan kelak dibangkitkan bersama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian pemaparan hadis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقائب تتوي